Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Aceh Singkil. Kembali masih bersama saya Nur Hayati dan saat ini pendengar kita akan mengikuti tausiah Ramadan 1446 Hijriah, program kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025. Pendengar tausiah Ramadan hari ini edisi Selasa 4 Maret 2025 yang bertemakan 3 tingkatan orang berpuasa. Dan pada kesempatan sore hari ini hadir penceramah kita yaitu Ustadz Dedi Agusmi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Dan untuk hari ini membawakan topik 3 tingkatan orang berpuasa ya Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya selama 25 menit, maksimal 35 menit. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar radio RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah pendengar RRI dimanapun berada masih melaksanakan puasa di hari ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan kepada kita sehingga kita mampu hendaknya menyelesaikan puasa di bulan Ramadan pada hari ketiga ini. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan umur kita, masih memanjangkan usia kita, sehingga kita masih
insyaallah berjumpa di radio kita tercinta, yaitu Radio RRI Singkil. Mudah-mudahan Radio RRI Singkil ini menjadi salah satu radio atau sebagai salah satu wahana untuk menyampaikan dakwah Islam ke seluruh penjuru Kabupaten Aceh Singkil. Tak lupa berselawat kepada baginda Rasulullah, junjungan kita, Habibana. Beliau bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, seorang rasul yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya lebih dari anak kandungnya sendiri. Bahkan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam detik-detik hendak dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, beliau menyebutkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Betapa sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam kondisi sakaratul maut, beliau tetap mengingat kita sebagai umatnya. Lantas tanyalah kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti beliau mencintai kita? Tanya kepada diri kita masing-masing. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membantu lisan kita, membantu hati kita untuk senantiasa berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di yaumil mahsyar, orang yang akan kita cari bukanlah ibu kita, bukanlah ayah kita, bukanlah saudara laki-laki dan perempuan kita, bukan handai taulan kita, bukan tetangga kita, bukan kerabat teman kita. Tapi yang kita cari nanti di yaumil mahsyar adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingin meminta syafaat beliau. Kita ingin meminta bantuan kepada Allah. Karena kita yakin banyak sekali dosa yang telah kita lakukan. Maka kita tidak akan mampu masuk ke dalam surganya Allah kalau bukan karena rahmat Allah dan pemberian syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk membacakan salawat kepada beliau. Kita juga tidak akan pernah melupakan dan kita akan terus berselawat kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membantu perjuangan beliau. Dari sejak Islam ini tidak dikenal oleh orang Arab pada saat itu. Dari semenjak Islam ini ditiadakan. Dari semenjak Islam ini dicemoohkan oleh orang-orang Quraisy. Tetapi Rasulullah SAW dibantu oleh keluarganya. Yakin bahwa suatu saat Islam ini akan jaya. Islam ini akan bangkit. Kalimat tauhid la ilaha illallah akan berkumandang di mana-mana. Benarlah apa yang telah disangkakan oleh orang-orang sebelum kita, bahwa Islam akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah. Maka bersyukur kita bahwa kita telah memeluk agama Islam. Semua ini berkat perjuangan daripada keluarga beliau. Maka kita tidak pernah juga melupakan salawat kepada beliau, kepada keluarga-keluarga beliau. Kita juga tidak akan pernah melupakan untuk senantiasa berselawat kepada sahabat, kepada sahabiah yang telah membantu perjuangan beliau agar Islam ini terus berkembang, terus maju, terus dikenal oleh orang. Alhamdulillah, meskipun sebahagian mereka ada yang harus dimasukkan ke dalam kuali, ke dalam penggorengan yang sangat panas, yang sengaja dihidupkan apinya agar tatkala dimasukkan manusia ke dalam kuali tersebut yang telah berisi minyak yang telah dididihkan, itu habis, hancur luluh badannya. Tapi para sahabat sahabiah rela
merasakan itu semua demi agar Islam ini sampai kepada kita saat ini. Sebahagian mereka ada yang diangkat batu besar lalu diletakkan di atas perutnya, sehingga sakit yang ia rasakan belum seberapa. Ia hanya ingin mampu menyebutkan ahad, ahad, ahad. Ia ditelentangkan di atas padang pasir yang sangat tandus panas. Lalu diangkat batu besar oleh majikannya agar ia disuruh oleh majikannya tidak menyembah Allah, tapi apa yang ia katakan tetap ahad, ahad, ahad. Maka untuk sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah lama berjuang selama ini untuk membantu Islam agar iman Islam sampai kepada kita saat sekarang ini, marilah senantiasa kita bacakan doa kepada mereka. Kita bacakan selawat kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dosa-dosa yang bisa membuat Allah marah, Allah ampunkan. Karena betapa banyak perjuangan mereka sehingga kita dapat merasakan Islam seperti yang sekarang ini. Kita juga berselawat dan tidak lupa berselawat kepada seluruh tabi' dan ittabi'in ila yaumiddin, dan kepada seluruh alim ulama yang kita sebut ulama mutaakhirin dan ulama mutaqaddimin yang mereka masih Allah hidupkan di atas muka bumi ini. Maksud dan tujuannya agar kita tidak tersesat, agar kita tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah yang menjalankan tugas-tugas kenabian. Merekalah yang menjalankan wahyu-wahyu ilahi, sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam, nikmatnya iman di akhir zaman sekarang. Pendengar tausiah RRI dimanapun berada yang saya muliakan, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada penyiar Ibu Nur Hayati yang senantiasa menyiarkan dakwah-dakwah Islam. Mudah-mudahan Ananda senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan dosa adinda, dan diberikan pengetahuan yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di dunia ini, untuk selalu menuju jalan yang lurus. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema atau judul yang akan saya sampaikan, saya bernama Ustadz Dedi Agusmi SPD IGR. InsyaAllah beberapa menit ke depan akan memberikan tausiah agama. Maksud dan tujuannya adalah agar sama-sama kita mendapatkan rahmat, agar sama-sama kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang akan kami angkat pada sore yang berbahagia ini adalah dengan judul 3 tingkatan Muslim berpuasa menurut Al-Imam Al-Ghazali. Begitu ditulis dalam kitab beliau yang berjudul Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan tausiah yang sangat-sangat singkat ini nanti bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita, dan bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita petik mau'izahnya, sehingga kita bisa menyimak, kita bisa mendengarkan, lalu akan kita amalkan dan kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita di rumah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah memasuki bulan suci Ramadan, tepatnya pada hari ketiga. InsyaAllah sebentar lagi beduk
azan maghrib akan berkumandang menandakan akan berakhirnya Ramadan pada hari ketiga, insya Allah kita akan bersegera berbuka dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, oleh orang Muslim dimanapun berada di seluruh penjuru pelosok dunia. Tentu betapa tidak. Karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan banyak karunia kepada para hamba-hambanya yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Maka tugas kita sebagai hamba Allah adalah mengambil limpahan rahmat dan ampunan maghfirah dari Allah itu. Jangan kita sia-siakan. Karena belum tentu bulan Ramadan pada tahun yang akan datang ia masih datang kepada kita. Atau kita belum tentu datang kepada bulan Ramadan di tahun akan depan. Maka oleh karena itu, semasih ada umur usia yang diberikan oleh Allah sampai dengan sore hari ini, maka pergunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengambil rahmat maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka tak heran jika banyak sekali umat Islam mempercayai bulan Ramadan mempunyai keistimewaan yang sangat dahsyat. Bulan Ramadan bulan penuh ampunan, bulan barokah. Maka keistimewaan inilah yang membuat umat Islam dimanapun berada, seorang mukmin dimanapun ia bertempat tinggal, ia akan memanfaatkan bulan Ramadan sebagai sarana meningkatkan ketakwaan dan muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, kita tidak tentu bisa mengelak dari kadar keimanan setiap orang dalam menjalankan berpuasa. Tentu ada beda-beda. Maka tema yang akan kami angkat pada sore yang berbahagia ini adalah 3 tingkatan Muslim berpuasa. Maka setelah tausiah ini selesai, tujuan dan maksud adalah salah satunya kita bisa mengetahui sampai di manakah level atau derajat kita sebagai mukmin dalam berpuasa. Apakah pada level pertama, level terendah, ataukah berada pada level kedua, atau bahkan kita telah sampai pada level ketiga. Maka inilah maksud dan tujuan tausiah ini disampaikan. Pendengar tausiah RRI dimanapun Anda berada, dan Mbak Nur Hayati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali, seorang tokoh, seorang ahli sufi, ahli tasawuf, ahli fikih yang hidup di zamannya. Ia pernah menyebutkan dan menulis dalam sebuah kitabnya yang sangat terkenal, yang kita sebut sebagai kitab Ihya Al-Ulumuddin. Ia telah membagi level umat Islam ini, telah membagi kita orang mukmin ini dalam berpuasa ke dalam 3 tingkatan. Maka 3 tingkatan Muslim berpuasa itu dilihat dari kadar praktiknya. Karena tentu setiap orang dengan orang yang lain akan berbeda dari sisi kualitas berpuasa yang ia raih. Sebahagian kita hanya memikirkan kuantitas jumlah puasa itu penuh. Kita terkadang abai memikirkan kualitas puasa kita kah, apakah sudah berkualitas, apakah puasa kita sudah sesuai dengan puasa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah tingkatan pertama itu? Maka kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, 3 tingkatan Muslim atau seorang mukmin dalam berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama ia menyebut sebagai saumul umum.
atau saumul awam. Ia mengatakan bahwa saumul umum ini merupakan puasanya orang awam. Puasanya orang umum. Ia memang berpuasa, menahan diri dari lapar dan dahaga semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tidak makan, tidak minum. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, tingkat level berpuasanya ini sangat rendah. Karena puasa ini merupakan tradisi ibadah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Jangankan kita orang dewasa, anak-anak yang belum baligh pun sekarang telah diajarkan oleh orang tuanya berpuasa. Ini menunjukkan bahwa berpuasa itu mudah. Berpuasa itu tidak sulit. Maka dalam prakteknya kata Al-Imam Al-Ghazali, orang awam memang berpuasa, tapi ia hanya sekedar berpuasa. Ia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara zahir. Ia tentu berpuasa secara zahir. Tapi terkadang ia luput berpuasa dari seluruh anggota badannya. Maka inilah level yang paling rendah tingkatan orang yang berpuasa. Maka jangan sampai kita termasuk pada golongan atau level pertama, puasa kita masih dikatakan puasa saumul khusus atau puasanya orang awam, atau saumul awam atau puasanya orang awam. Tapi ada tingkatan yang kedua. Kalau tingkat atau level pertama kita tidak lulus, kita berharap pada level kedua kita bisa berada pada derajat ini. Dan seyogianya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian bertakwa. Maka tujuan berpuasa bersaum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata adalah agar kita bertakwa. Maka Imam As-Suyuti menyebutkan, kalau dalam sebuah ayat atau potongan ayat ada kata la'alla, mudah-mudahan, ini bermakna bahwa kita sebagai seorang muslim dan seorang yang beriman haruslah benar-benar mengejar ibadah tersebut agar mampu berada pada derajat takwa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa, maka kita benar-benar harus berpuasa agar kita mencapai pada derajat la'allakum tattaqun. Begitu disebutkan oleh Al-Imam Suyuti bahwa la'allakum tattaqun ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang berpuasa akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pada level pertama ini. Kita hanya berpuasa dari makan dan minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, tapi kita tidak pernah menjaga hati kita, menjaga tangan kita, menjaga lidah kita. Inilah kita akan masuk pada level kedua, yaitu saumul khusus. Pendengar tausiah RRI dimanapun Anda berada, dan Mbak Nur Hayati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kedua? Yang kedua adalah saumul khusus. Maka Al-Imam menyebutkan, Imam Al-Ghazali, ia berkata bahwa saumul khusus merupakan puasanya orang-orang spesial. Nah, inilah yang kita cari. Inilah mesti kita capai. Bagaimana agar level kita setidaknya mampu pada level kedua,
yaitu saumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Apa ciri-ciri orang yang berpuasa pada level ini? Mereka tentu tidak hanya sekedar menahan laparnya dari makanan dan menahan dahaganya dari minuman, melainkan mereka juga menjaga segala hal yang mengurangi nilai puasa itu sendiri. Menjaga mata dari hal yang dosa, tidak ingin melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Menjaga tangan dari dosa, tidak ingin mengambil hak milik orang lain. Menjaga mulut selama bulan Ramadan dan seterusnya setelah bulan Ramadan selesai. Dari menggunjing, mengupat, menghibah, membicarakan aib keburukan orang lain, ia jaga mulutnya. Dan ia juga menjaga seluruh anggota tubuhnya, lebih-lebih hatinya, dari hal-hal yang tidak berfaedah, dari hal-hal yang menjauhkan hatinya dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jenis atau level seorang mukmin yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu pada level saumul khusus. Pendengar tausiah RRI Singkil dan Mbak Nur Hayati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka level yang paling tinggi adalah level ketiga. Apa itu? Ya, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menyebutkan saumul khususil khusus. Apa itu? Imam Al-Ghazali mengatakan saumul khususil khusus adalah puasanya orang-orang yang sangat istimewa. Kalau level pertama bisa kita katakan atau kita beri nilai baik. Kalau pada level kedua bisa kita berikan level lebih baik. Dan pada level ketiga bisa kita berikan istimewa atau sempurna. Ya, apakah kita termasuk pada level ketiga ini? Mari kita dengar bagaimana ciri-ciri orang yang berpuasa pada saumul khususil khusus. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa saumul khususil khusus adalah puasanya orang-orang yang istimewa, yang hebat. Tentu ada standar puasa mereka. Ternyata standar puasa mereka sangat tinggi. Setiap detiknya yang mereka ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpuasa, menahan makan, tidak makan, menahan minum, kehausan, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Dan mereka juga menjaga seluruh anggota tubuhnya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya, matanya, telinganya, kakinya, seluruh anggota itu dia jaga. Dan yang ketiga adalah ia menjaga hatinya, tak pernah lekang dan lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka atau pada puasa orang yang pada level ini, mereka tentu sangat berhati-hati saat sedang melaksanakan ibadah puasa. Selain dari menahan maksiat, mereka juga senantiasa menjaga hatinya. Dari mana itu? Dari keraguan akan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meyakini bahwa rezeki Allah yang menanggung, bahwa rezeki Allah yang memberikan. Ia hanya ikhtiar, berikhtiar, lalu ia serahkan kepada Allah. Setelah itu ia berikan hasilnya kepada Allah. Ia tidak pernah sedetik pun hatinya itu tidak ingat kepada Allah. Inilah level yang paling tinggi. Kata Al-Imam Al-Ghazali, bukan hanya itu, mereka meninggalkan hal-hal duniawi. Ya, mereka sudah tidak menginginkan dunia ini lagi. Kalau kita tidak mampu pada derajat ini, minimal kita berada pada derajat kedua. Ya. Mereka tinggalkan duniawi agar terjaga pikiran mereka, tetap berpikir positif, tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar tausiah Ramadan RRI Singkil, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah ya, 3 tingkatan Muslim berpuasa
menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang beliau tulis, kitab Ihya Ulumuddin, yang harus kita ketahui agar bisa menaikkan level ibadah puasa kita. Oleh karena itu, mari kita benahi puasa kita. Kalau sampai dengan hari ketiga bulan puasa Ramadan ini, level puasa kita masih pada tingkat pertama, yaitu saumul umum, puasanya orang awam. Kita hanya berpuasa dari makan, berpuasa dari minum, dan hal-hal lain yang membatalkan secara zahiriah. Tetapi kalau kita tidak mempuasakan ruhiyah kita, tidak mempuasakan spiritual kita kepada Allah, maka puasa kita berada pada puasa tingkat pertama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita setidaknya la'allakum tattaqun, kita berada pada level kedua. Apa itu? Puasa saumul khusus. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa puasa orang-orang yang spesial. Ia tidak hanya berpuasa dari makan dan minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa secara zahiriah, tetapi ia juga mempuasakan mulutnya, matanya, lisannya, kakinya, tangannya, pikirannya, hatinya. Ia puasakan semua itu hanya untuk benar-benar agar mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Kemudian yang ketiga tadi, bahwasannya puasa saumul khususil khusus adalah puasa. Ini tentu puasanya bagi para al-anbiya, para rasul, para nabi, para salafus saleh, tabi' dan ittabi'in, orang-orang soleh yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kita terus berusaha, ada waktu kita 27 hari ke depan untuk memperbaiki, untuk mengevaluasi, untuk terus melihat apakah puasa kita ini ada peningkatan atau tidak. Jika tidak ada peningkatan, maka kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Pendengar tausiah RRI Singkil dimanapun Anda berada, dan Mbak Nur Hayati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sampailah kita di penghujung acara. Mudah-mudahan tausiah yang sangat singkat ini memberikan secercah nasihat yang amat berguna bagi kita semua dimanapun kita berada, bahwa ada 3 tingkatan muslim dalam berpuasa di bulan Ramadan menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah saumul awam atau saumul umum, puasanya orang umum. Yang kedua atau level kedua adalah saumul khusus, puasanya orang-orang spesial atau khusus. Dan yang ketiga adalah puasa saumul khususil khusus. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita setidaknya bisa berada pada level kedua. Hadirin pendengar tausiah RRI Singkil dan Mbak Nur Hayati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kesimpulan singkat dari tausiah Ramadan sore kita yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kami terutama yang memberikan tausiah dan nasihat ini, dan bisa hendaknya berfaedah dan bermanfaat bagi pendengar RRI Singkil dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita ini puasa yang ada tingkatannya, terus diperbaiki, terus ada perubahan, terus ada perbaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di penghujung puasa seluruh dosa-dosa kita akan dibakar oleh Allah, sehingga kita ketika nanti berjumpa Aidil Fitri, kita seperti bayi yang dilahirkan, seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat 1 Syawal kita akan seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan kita termasuk
seperti bayi yang baru dilahirkan dari seorang rahim ibu yang tiada dosanya, tiada nodanya, dan tiada berbuat maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dan sekian tausiah singkat di sore hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, demikian tausiah Ramadan 1446 Hijriah, program kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025. Edisi hari ini Selasa 4 Maret 2025 yang disampaikan oleh Ustadz Dedi Agusmi dengan tema 3 tingkatan orang berpuasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Ustadz yang sudah berkenan mengisi tausiah Ramadan pada hari ini. Akhir kata saya Nur Hayati dari Studio RRI SP Singkil mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Saya Haji Edi Widodo SKM MKes, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh aparatur sipil negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, dan menunaikan ibadah puasa dengan hati dan pikiran yang bersih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah, saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Secara khusus kepada para pedagang makanan dan minuman agar mengikuti himbauan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan tertib Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam menjajakan dagangannya sehingga tidak mengganggu kenyamanan umat Islam yang sedang berpuasa. Secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara, saya himbau agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya segala amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan mendapatkan ridho dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.